Tempuran Ambarawa yang dikenal juga sebagai Palagan Ambarawa adalah salah satu pertempuran besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran ini menunjukkan semangat juang dan taktik militer yang cerdas dari para pejuang Indonesia dalam menghadapi pasukan sekutu. Pada tanggal 20 Oktober 1945, pasukan sekutu dari Brigade Artileri Divisi India ke-23 mendarat di Semarang. Kedatangan mereka awalnya disambut baik oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk melucuti senjata tentara Jepang dan mengurus tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Ketegangan mulai muncul ketika pasukan sekutu membebaskan dan mempersenjatai para tawanan Belanda. Hal ini memicu kemarahan rakyat Indonesia dan Tentara Keamanan Rakyat. Pada 26 Oktober 1945, pecah insiden bersenjata di Magelang antara TKR dan pasukan sekutu. Untuk meredam konflik, Presiden Soekarno dan Brigjen Bethel melakukan perundingan pada 2 November 1945. Mereka menyepakati beberapa hal, di antaranya 1. Pasukan sekutu tetap berada di Magelang untuk mengurus tawanan. 2. Jalan raya Magelang dan Ambarawa terbuka untuk umum. 3. Sekutu tidak mengakui aktivitas Nica. Sayangnya, kesepakatan ini dilanggar oleh pihak sekutu. Mereka malah memanfaatkan perjanjian tersebut untuk menambah pasukan di Magelang, yang kemudian memicu pecahnya pertempuran lebih besar. Kronologi pertempuran: pada tanggal 20 November 1945, pertempuran pecah di Ambarawa setelah pasukan sekutu mengingkari kesepakatan. Pada tanggal 22 November 1945, pertempuran meluas. Pasukan sekutu melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung di sekitar Ambarawa. TKR bersama para pejuang dari Boyolali, Salatiga, dan Kartasura membentuk garis pertahanan di sepanjang rel kereta api yang membelah kota. Pada tanggal 26 November 1945, Komandan Divisi F Purwokerto, Letkol LS Diman, gugur dalam pertempuran akibat serangan udara pesawat. Gugurnya LS Diman membakar semangat para pejuang. Kolonel Sudirman, Komandan Divisi Banyumas, langsung turun tangan mengambil alih komando. Lalu pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengumpulkan para komando sektor untuk merencanakan serangan terakhir. Ia merumuskan strategi jitu yang dikenal sebagai taktik supit urang, yaitu capit udang, yaitu pengampungan rangkap yang bertujuan menjepit musuh. Pada tanggal 12 Desember 1945, pada dini hari, pasukan TKR melancarkan serangan serentak dari semua sektor. Dalam waktu singkat, pasukan TKR berhasil mengepung pasukan musuh yang bertahan di dalam kota Ambarawa, terutama di Benteng William. Lalu, 12-15 Desember 1945, pengepungan berlangsung selama 4 hari 4 malam. Pasukan sekutu yang tersedak kehabisan logistik dan amunisi. Pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan sekutu akhirnya menyerah dan mundur dari Ambarawa menuju Semarang. Kemenangan gemilang berhasil direbut oleh TKR. Tokoh penting: 1. Kolonel Sudirman, panglima perang yang memimpin pertempuran dan merancang taktik supit urang yang krusial. 2. Letkol LS Diman, komandan pasukan dari Purwokerto yang gugur di medan perang, mengorbankan semangat juang pasukan. 3. Letkol Gatot Subroto, salah satu komandan sektor dalam pertempuran ini. 4. Letkol Sarbini Marto Diharjo, pemimpin pasukan TKR Resimen Kudu Tengah. Keempat, GHP Jatikusumo, komandan divisi yang berperan penting dalam menjaga koordinasi pasukan. Terakhir, Brigjen Bethel, pemimpin pasukan sekutu dari divisi India ke-23. Dampak dan makna: kemenangan moral dan strategi. Kemenangan di Ambarawa merupakan kemenangan besar pertama TKR dalam mempertahankan kemerdekaan, yang menunjukkan kekuatan militer dan strategi yang mumpuni. Kedua, pengangkatan Jenderal Sudirman. Keberhasilan ini menaikkan pamor Kolonel Sudirman dan mengantarkannya ke posisi Panglima Besar TKR. Ketiga, semangat juang. Kemenangan ini membangkitkan semangat juang rakyat dan pejuang di daerah-daerah lain untuk terus melawan penjajah. Ketiga, Hari Juang Kartika. Untuk mengenang perempuan heroik ini, tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Juang Kartika, yaitu hari jadi TNI Angkatan Darat. Happy, happy, happy.